Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah pemrograman mobile 1. Kali ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-6. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya berkolaborasi membuat project Android menggunakan Git dan GitHub. Langkah-langkah yang akan kita lakukan atau kita pelajari mulai dari mendaftar akun di GitHub, kemudian menginstal dan konfigurasi Git di komputer lokal, kemudian membuat organization di GitHub, kemudian menambahkan member ke organization di GitHub, kemudian membuat repository di GitHub, kemudian membuat project di Android Studio dan mengupload ke GitHub, kemudian mengatur konfigurasi Git dan GitHub di Android Studio, terus melakukan clone repository di Android Studio, kemudian melakukan commit dan push, terus mengupdate project agar sama dengan di repository. Itu adalah agenda dari pertemuan kita kali ini. Baik, sekarang kita coba bagaimana cara mendaftar akun di GitHub. Pertama, buka browser yang biasa Anda gunakan. Saya menggunakan Google Chrome dan masuk ke github.com. Kemudian setelah masuk ke sini langsung pilih bagian sign up ya. Nah, setelah di bagian sign up, isikan username, kemudian email dan password yang akan kita gunakan untuk akun GitHub yang kita buat. Saya gunakan Nandang Coba, ini nama usernya, dan emailnya ya, email yang saya pakai ini ya, nandangcoba@gmail.com. Kemudian passwordnya saya buat. Ya, passwordnya sudah saya buat. Kemudian kalau ini sudah, dilanjutkan dengan memverifikasi. Kita pilih verify begini. Nah, kita bikin supaya gambar binatang ini menjadi berdiri. Nah, ini sudah ya. Ya, kita done. Kemudian kalau sudah keluar tanda centang berarti sudah berhasil verifikasinya. Lanjutkan dengan create account. Ya, tunggu beberapa saat. Nah, setelah create account ini muncul tampilan seperti ini. Nah, ini sandinya mau disimpan atau tidak, silahkan saja. Kali ini saya coba simpan biar mudah ketika mau masuk, tidak usah mengingat kembali sandinya. Tekan saja simpan. Kemudian setelah itu muncul welcome to GitHub. Nah, kita mau milih yang jenis apa? Nah, saya pilih saja student gitu ya. Saya pilih saja student. Kemudian di bawahnya dipilih saja pakai yang little saja gitu ya. Kemudian berikutnya dipilih GitHub-nya mau kita gunakan untuk apa. Saya pilih saja learn to Git and GitHub gitu ya. Ini sudah saya pilih. Jadi what kind of work do you do nya saya pilih student. Kemudian how much programming experience do you have, saya pilih little saja. Kemudian what do you plan to use GitHub for, saya pilih saja learn Git and GitHub gitu ya. Kemudian kita tertarik dengan apa, tinggal kita tuliskan saja di sini. Saya misalkan tertarik dengan framework ya. Kemudian saya juga tertarik dengan misalkan kode igniter. Saya tertarik dengan Android programming. Nah, saya tulis programming. Gitu ya. Apa yang menjadi ketertarikan Anda silakan tuliskan di sini. Nah, kalau sudah, dilanjutkan dengan complete setup. Ya, setelah complete setup maka kita akan dibawa ke halaman seperti ini. Ini artinya kita sudah masuk ke akun GitHub yang kita buat. Kalau kita lihat di sini profilnya, kita lihat profilnya. Ini profil yang saya punya. Jadi belum ada gambar, belum ada apa-apa gitu ya. Repository juga masih kosong, project juga masih kosong dan seterusnya. Karena ini memang
akun yang baru saja kita buat. Baik, itu cara membuat akun di GitHub sudah berhasil. Selanjutnya bagaimana menginstal dan mengkonfigurasi Git di komputer lokal. Masuk lagi ke browser, kemudian silakan diketikkan git strip scm ya, git strip scm.com. Kemudian masuk ke bagian download, pilih bagian download. Terus setelah itu pilih sistem operasi yang kita gunakan. Saya menggunakan sistem operasi Windows. Klik di bagian sini. Kemudian tunggu sampai dengan proses downloadnya selesai. Setelah proses download selesai, kita buka alamat hasil downloadnya, tampilkan dalam folder. Nah, inilah filenya. Kemudian kita tekan saja double klik. Setelah itu di run ya. Kemudian ikuti langkah-langkah proses instalasinya. Kemudian ini diinstal. Ya, setelah proses instalasi selesai, lanjutkan dengan masuk ke CMD. Start CMD. Kemudian kita ketikkan saja git. Nah, ini kalau sudah muncul seperti ini berarti proses instalasi sudah berhasil. Lanjutkan dengan melakukan proses konfigurasi. Ketikkan di sini git spasi kemudian config spasi lagi min global, kemudian user titik name spasi dalam tanda petik double, masukkan username yang dipakai. Saya gunakan Nandang 007. Kemudian selanjutnya ketikkan lagi git config global user email dan masukkan email yang digunakan pada saat mendaftar di GitHub. Ya, sampai dengan langkah ini berarti proses konfigurasi, proses install dan proses konfigurasi sudah selesai. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan bagaimana membuat organization di GitHub, kemudian menambahkan member dan membuat repository. Baik, masuk ke browser, kemudian silakan masuk ke akun GitHub yang sudah dibuat pakai sign in. Saya menggunakan akun yang ini. Kemudian sign in. Nah, setelah masuk ke sini, silakan bisa masuk ke bagian di pojok kiri itu ada nama user yang kita punya. Ini diklik. Kemudian kita buat organization baru, berarti dipilih create organization. Nah, setelah muncul seperti ini, pilih saja Anda mau menggunakan yang seperti apa. Nah, kali ini saya menggunakan yang gratis saja. Saya pilih free, join for free gitu ya. Kemudian setelah itu kita beri nama organisasinya. Misalkan saya beri nama organisasinya kolaborasi dengan MHS misalkan begitu ya. Kemudian kontak emailnya ini kita pilih saja email yang kita punya. Ini kontak emailnya. Kemudian dipilih saja ke personal account ya. This organization belong to nya saya pilih saja ke my personal account. Kemudian setelah itu dipilih next ya, dipilih next. Dilanjutkan dengan complete setup dulu ya. Dilanjutkan dengan complete setup dulu. Complete setup. Nah, maka organisasi yang kita buat sudah berhasil. Ini nama organisasinya kolaborasi dengan MHS. Jumlah people-nya masih cuma ada 1 karena saya belum menambahkan pengguna-pengguna lain gitu ya. Selanjutnya menambahkan member ke organisasi yang kita buat, masuk ke bagian people gitu ya. Kemudian tinggal kita pilih saja invite by username or email. Nah, saya masukkan saja berdasarkan username. Ini saya masukkan yang tadi sudah kita buat di bagian awal ya. Saya masukkan yang Nandang coba.
Ya, nah, ini akunnya sudah ada, berarti muncul seperti ini ya. Kalau akunnya belum terdaftar, misalkan Nandang coba, nah ini akan muncul seperti ini. Nandang coba-coba bukan member dari GitHub gitu ya. Jadi dipastikan anggota yang di-invite ke grup kita atau orang yang di-invite ke grup yang kita buat adalah orang-orang yang sudah mempunyai akun di GitHub. Saya ulangi, tadi Nandang coba. Nah ini ya, kemudian tekan invite. Nah seperti itu, ini sudah menjadi member sekarang ya. Kalau kita lihat ada pending invitation. Nah pending invitation itu berarti hasil invitasi atau invitasi yang kita masukkan itu belum dikonfirmasi oleh orang yang bersangkutan gitu ya. Nanti kalau ini sudah dikonfirmasi oleh orang yang bersangkutan, maka dia akan masuk ke member. Nah, saya contohkan dikonfirmasi misalkan ya, saya masuk dulu ke akun Gmailnya. Prosesnya, invitasi yang kita kirimkan ini akan dikirim ke email orang yang kita ajak untuk gabung di grupnya kita. Nah, tadi saya mengajak Nandang coba untuk masuk di member kolaborasi dengan MHS ini. Saya masuk dulu ke emailnya. Ya, di email yang kita ajak untuk berkolaborasi akan didapatkan seperti ini. Ya, ini adalah email yang dikirimkan ke orang yang kita ajak untuk kolaborasi. Nah, kalau orang yang kita ajak untuk kolaborasi join, misalkan seperti ini ya, join. Kemudian dia juga akan masuk ke alamat GitHub-nya dia sendiri. Oh, ini masih alamatnya saya ya. Saya keluar dulu. Dan saya masuk ke yang Nandang coba. Saya ulangi ya. Tadi di email yang diterima oleh orang yang diajak kolaborasi akan muncul seperti ini, kemudian diklik join. Nah, setelah itu masuk ke GitHub yang dimiliki oleh orang yang kita ajak untuk kolaborasi tadi. Nah, di situ ditampilkan you have invited to the kolaborasi dengan MHS organization. Nah, ini tinggal di join kolaborasi dengan MHS. Kalau di decline berarti nantinya batal, kolaborasinya tidak jadi. Join kolaborasi dengan MHS. Ya, kemudian ini berarti sudah join dengan atau sudah join dengan organisasi kolaborasi dengan MHS. Ini saya keluar dulu dari akun yang Nandang coba. Saya kembali ke akun saya. Saya kembali lagi ke akun Nandang 007. Kemudian saya masuk. Kemudian kita lihat di sini organisasinya. Nah, ini kolaborasi dengan MHS ya. Manage organization ya, kita lihat di bagian manage organization. Nah, ini people-nya, kalau kita lihat di bagian people ini sudah ada 2 ya, artinya tadi sudah masuk sebagai member. Kalau sebelumnya, saya ulangi lagi, ketika belum disetujui oleh orang yang diajak kolaborasi, maka masuk di pending invitation gitu ya, masuk di pending invitation. Kalau orang yang diajak kolaborasinya sudah melakukan konfirmasi, maka dia sudah menjadi member. Nah, sudah menjadi member berarti sudah siap untuk melakukan kolaborasi. Baik. Kalau membernya sudah masuk, langkah yang selanjutnya adalah kita coba membuat repository. Kita pilih dulu dari sini as Nandang, ya, send in as Nandang. Kemudian akan ditampilkan seperti ini. Kita masuk ke sini, kemudian akan ditampilkan seperti ini ya. Terus kita pilih organisasinya. Nah, organisasinya tadi saya mau pilih organisasi yang kolaborasi dengan MHS. Nah, berarti yang ini saya klik. Tadi membernya sudah masuk, sudah ada 2 ya. Langkah yang selanjutnya
saya buat repository, create new repository. Kemudian nama repositorinya kita buat di sini. Misalkan nama repositorinya saya buat saja kolaborasi dengan MHS. Misalkan ini adalah nama repositorinya ya. Kemudian dikasih deskripsi. Deskripsinya misalkan saya buat keterangan ini adalah contoh kolaborasi membuat aplikasi Android. Ini adalah contoh kolaborasi membuat aplikasi Android menggunakan Android Studio dan GitHub. Nah, GitHub. Misalkan itu deskripsinya. Kemudian ini kita pilih tipe public atau tipe privat ya. Kalau tipe public berarti nanti bisa diakses oleh semua orang gitu ya. Bisa diakses oleh semua orang, tapi hanya orang tertentu yang bisa melakukan commit. Kalau Anda hanya berkolaborasi dengan orang tertentu, tadi sudah saya invite beberapa orang, maka dipilih saja yang privat ya. Tadi saya sudah invite 1 orang. Nah, kita pilih saja privat. Setelah dipilih privat, yakinkan, saya cek lagi ya, nama repositorinya sudah dibuat, kemudian ini sudah saya pilih privat gitu ya. Terus yang ini kita skip saja. Kenapa ini kita skip? Karena projectnya akan kita upload dari project Android Studio yang sudah kita buat sebelumnya. Create repository. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah berhasil membuat repositorinya. Nah, langkah yang selanjutnya kita buatkan project di Android Studio. Saya masuk ke Android Studio. Kemudian kita buat project baru ya. Start new Android Studio project. Gitu ya. Kemudian saya kasih nama saja, nama projectnya kolaborasi dengan MHS. Misalkan ini ya nama projectnya. Kemudian saya tekan finish. Setelah selesai membuat project Android Studio-nya, ini biarkan saja dulu project kosong ya, baru sekedar membuat project baru. Silakan project ini diupload ke GitHub-nya. Berarti masuk ke folder di mana kita menyimpan project yang kita buat ini. Saya simpan di latihan Android kolaborasi dengan MHS nih ya. Datanya saya simpan di C data latihan Android kolaborasi dengan MHS. Berarti saya buka Explorer, file Explorer ya. Kemudian saya masuk ke data, terus latihan Android, terus kolaborasi dengan MHS. Nah, semua file yang ada di sini ini kita kopikan ya. Jadi kita masuk lagi ke bagian GitHub-nya, masuk ke bagian GitHub. Terus di posisi yang tadi kolaborasi dengan MHS, ini tinggal kita pilih saja upload an existing file ya. Kita klik upload an existing file. Kemudian blok semua file yang Android Studio yang kita buat tadi, blok semua file Android Studio yang kita buat tadi dan kita masukkan ke sini. Nah, ini saya blok semua. Kemudian saya masukkan ke sini. Saya lepas. Ini melakukan proses upload. Tunggu sampai dengan proses upload semuanya berhasil. Ya, sudah berhasil, semua file diupload. Langkah yang selanjutnya adalah tinggal lakukan commit change. Nah, commit change-nya diklik. Kemudian proses selanjutnya adalah memproses file yang kita masukkan tadi. Tunggu beberapa saat. Mungkin ini agak beberapa menit ya, tergantung dari kecepatan internet yang kita punya juga. Ya, sudah berhasil ini. Semua filenya sudah diupload di sini ya. Dan kalau kita lihat di sini baru ada 1 commit ya. Kalau dilihat di sini baru ada 1 commit. Baik, selanjutnya kita atur konfigurasi Git dan GitHub di Android Studio.
Kita kembali lagi ke Android Studio-nya, kemudian masuk ke file, kemudian dipilih setting ya. Setelah masuk ke sini, kita cari dari tab pencarian di sini, kita ketikkan saja git. Kita ketikkan git. Nah, kemudian ini gitnya sudah ditemukan, tekan di bagian git. Kemudian kita tekan tes. Nah, setelah dites muncul informasi bahwa gitnya sudah sukses. Tekan saja OK. Kalau belum sukses, Anda bisa atur posisi foldernya. Ini dicari ke alamat file di mana file git exe disimpan, gitu ya. Ini terjadi pada saat instalasi. Saya cancel saja. Selanjutnya kita pilih GitHub. Terus setelah itu kita login ke akun GitHub yang sudah dibuat sebelumnya. Ini saya sudah masuk ke Nandang 007. Caranya tinggal klik saja tanda plus, gitu ya. Kemudian diketikkan username-nya apa, kemudian passwordnya apa. Kalau sudah diklik login, maka kalau loginnya berhasil dia akan tampil seperti ini. Kalau sudah berhasil loginnya akan tampil seperti ini. Ya, tekan OK. Ya, seperti itu saja untuk mengkonfigurasi Android Studio dengan Git dan GitHub-nya. Selanjutnya kita coba bagaimana melakukan clone repository di Android Studio. Ya, project yang sudah kita buat ini kita hapus saja terlebih dahulu ya. Saya close begini. Kemudian kolaborasi dengan MHS ini kita hapus saja dulu, nanti kita buat lagi. Kemudian di foldernya juga saya hapus ya. Di lokasi tempat penyimpanannya saya hapus. Ya. Sekarang kita buat bagaimana melakukan clone dari repository yang sudah kita buat di GitHub sebelumnya. Nah, caranya adalah kita masuk dulu ke GitHub-nya. Ini saya masih ada di GitHub yang menggunakan akun Nandang 007 ya. Ini akunnya saya. Kemudian selanjutnya buka Android Studio. Ini Android Studio-nya sudah terbuka. Nah, cara pembuatannya adalah pilih checkout project from version control. Dipilih checkout project from version control, ini diklik, kemudian dipilih git ya. Kemudian setelah itu masukkan URL, ini berasal dari URL git yang ada di GitHub-nya. Berarti saya masuk lagi ke GitHub sini, masuk ke sini ya. Nah, di bagian project yang akan kita clone ada clone or download, ini diklik saja. Kemudian URL ini di copy ya, salin. Kemudian saya masuk lagi ke Android Studio-nya. Nah, itu pastekan di sini ya. Terus direktorinya juga dia sudah dibuatkan langsung ya. Jadi kolaborasi dengan MHS. Kita tes dulu. Ya, connection-nya berhasil. Kemudian kalau sudah tinggal di clone. Nah, tunggu proses sampai dengan proses clone-nya berhasil. Nah, kalau sudah muncul seperti ini berarti tinggal dibuka saja gitu ya. Dijawab yes. Tunggu beberapa saat sampai dengan Android Studio-nya membuka. Ya, hasilnya sudah dibuka. Project yang tadi kita buat, yang sudah kita masukkan di GitHub, sudah bisa kita buka di sini, gitu ya. Ya, hasilnya seperti itu. Kemudian untuk meyakinkan apakah aplikasinya bisa berjalan dengan baik atau tidak, ini kita coba saja dengan menggunakan di compile ya. Kita coba compile. Saya konekkan dulu HP saya. Untuk mencobanya kita jalankan saja aplikasi yang tadi sudah kita clone di HP yang kita punya ya. Saya jalankan di HP yang saya punya. Jalankan. Ya, ini sudah muncul aplikasinya, kolaborasi dengan MHS. Oke. Selanjutnya bagaimana kita melakukan commit ya. Bagaimana melakukan commit.
Kalau sudah lakukan clone repository di Android Studio, selanjutnya kita melakukan commit dan push. Maksudnya commit dan push ini adalah kalau kita melakukan edit ya. Nah, ini aplikasi yang sudah kita buat, sudah dimasukkan ke Android Studio yang kita buat. Sekarang kita akan memulai untuk proses kolaborasinya. Misalkan saya akan mengedit tampilan ya, saya masuk ke bagian layout, misalkan ini layoutnya. Ya, misalkan saya akan melakukan perubahan, kemudian perubahan yang saya buat ini akan saya upload ke repository. Nah, contohnya saya hanya akan merubah tampilan pada halaman main activity ini saja. Nah, ini saya tambahkan atau saya masuk dulu ke bagian XML ya. Ini saya ganti. Dan ini orientationnya seperti biasa diatur. Terus ini saya ganti saja dengan tombol ya. Saya ganti dengan tombol, match parent, wrap content, dan saya kasih teks seperti biasa, pesan misalkan itu ya. Kemudian saya kasih kejadian on click. Nah, kita buatkan metodenya sekalian. Ya, metodenya hanya berisi pesan saja. Saya kasih pesannya misalkan latihan kolaborasi. Ya, setelah itu ini kita simpan projectnya seperti biasa di save ya, save all atau Ctrl S. Nah, setelah ini selesai dibuat atau setelah kita modifikasi projectnya, akan kita kirimkan hasil modifikasinya ke GitHub ya. Karena ini kolaborasi berarti harus dikirimkan ke GitHub. Yang Anda lakukan adalah masuk ke VCS ya. Yang kita lakukan masuk ke VCS, kemudian ditekan commit ya, pilih commit. Setelah itu diberikan message commitnya. Misalkan saya kasih pesan menambahkan tombol pada main activity. Ini adalah pesan perubahan yang kita buat gitu ya, commit yang kita buat. Kemudian setelah pesan perubahannya kita berikan, dilanjutkan dengan pilih commit, dan jangan lupa yang kita pilih adalah commit and push gitu ya. Commit and push itu berarti melakukan perubahan ke Git yang di lokal maupun ke GitHub yang online gitu ya. Dipilih commit and push. Kemudian setelah itu di commit and push. Nah, ini ditekan push. Ya, kalau sudah muncul seperti ini, push satu commit to original, to origin atau master. Ini berarti sudah melakukan push ke master, sudah berhasil artinya. Nah, sekarang kita lihat di bagian GitHub-nya. Ini terlihat commit-nya masih satu ya. Kita refresh saja dulu. Nah, setelah di refresh muncul commit-nya sudah jadi 2. Dan perubahan apa yang dilakukan ini sudah tercatat di sini. Jadi perubahannya tadi adalah menambahkan tombol pada main activity. Nah, ini catatannya. Nah, sekarang kita lihat dari commit yang ada di sini, klik commit. Nah, perubahan-perubahan yang dilakukan itu akan muncul di sini, gitu ya. Misalkan saya mau melihat perubahan apa sih yang sudah dilakukan pada menambahkan tombol pada activity main gitu ya. Pada main activity ini tinggal diklik saja. Terus nanti perubahan-perubahannya di sini akan terlihat. Dia melakukan perubahan apa saja akan terlihat. Yang hijau itu berarti itu yang ditambahkan ya. Hijau itu yang ditambahkan. Nah, ini kalau kita lihat perubahannya di main activity.java misalkan gitu ya. Di main activity.java itu saya menambahkan ini metode pesan.
ya, menambahkan metode pesan. Kemudian di bagian XML-nya, nah ini layout constraint-nya dihapus, kemudian saya ganti dengan linear layout. Ini juga sama, text view-nya dihapus, kemudian ditambahkan satu button. Ya, kira-kira itu perubahan yang dilakukan ya. Jadi untuk mengetahui perubahan apa yang dilakukan, kita bisa melihat di bagian commit-nya ya. Jadi kita bisa melihat di bagian commit-nya. Dipilih commit, kemudian pilih perubahan mana yang akan kita lihat. Nah, seperti itu. Selanjutnya bagaimana mengupdate project agar sama dengan repository. Karena ini hasil kolaborasi, jadi mungkin saja nanti di bagian sini akan banyak sekali perubahan yang dilakukan dari anggota kolaborasinya kita, dari tim kolaborasinya kita. Nah, project yang di lokal di Android Studio kita harus sama dengan repository yang ada di GitHub. Nah, bagaimana untuk mencocokkannya? Untuk mencocokkannya tinggal masuk saja ke Android Studio, terus masuk ke bagian VCS, terus tinggal update project gitu ya. Ini tekan update project, terus kita pilih branch-nya dari branch default saja. Kemudian ditekan OK. Nah, cara seperti ini digunakan untuk melakukan untuk menyamakan dengan repository terbaru yang ada di GitHub gitu ya. Ini sudah muncul informasi filenya sudah up to date. Artinya ini sudah sama persis dengan yang ada di repository. Ya, kira-kira seperti itulah langkah-langkah membuat atau melakukan kolaborasi di Android Studio menggunakan GitHub. Selamat bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.